Jantung masih berdetak, dada masih gerak naik turun. Sekilas pasien kelihatan kayak bisa segera sembuh lagi. Tapi sebenarnya dia udah meninggal. Ya, kondisi ini disebut mati otak. Tapi apa itu sebenarnya dan kenapa otak bisa sampai mati? Oke, jadi mati otak adalah kondisi ketika otak udah nggak bisa kerja lagi. Bukan karena soal ujian super susah, tapi karena mereka nggak dapat kiriman oksigen dari darah. Bisa gara-gara cedera atau serangan jantung. Seluruh otak pelan-pelan bakal mati termasuk bagian ini yang ngatur fungsi organ vital kita. Ya, yang bikin kita bisa nafas tanpa harus mikir, walau sekarang kalian pasti jadi mikirin itu. Oke, akibatnya tubuh mungkin cuma bakal bertahan sampai beberapa saat doang, kecuali kalau dikasih alat bantu. Kenapa bisa begitu? Gampangnya karena bayangin aja gini. Ada sekelompok orang lagi baris berbaris, terus pemimpin komandonya diganti sama robot. Barisannya tetap bisa jalan, tapi kalau si robot habis baterai, itu semua bakal bubar. Oke, kalau gitu apakah orang yang mati otak bener-bener nggak bisa sembuh lagi? Sama kayak meninggal, mati otak ini udah kayak garis finish manusia. Nggak ada jalan buat balik lagi. Kalau di TV kalian pernah ngeliat orang bangun lagi setelah terbaring lama di rumah sakit, mereka bukan ngalamin mati otak, tapi koma. Ketika koma, bagian otak yang ngatur kesadaran lagi dalam tanda kutip tidur. Tapi bagian lainnya, termasuk batang otak, masih bangun. Organ vital masih jalan tanpa bantuan alat, makanya ada kemungkinan buat sadar lagi. Tapi mau gimana pun masih banyak orang yang berusaha ngebangkitin orang yang udah divonis mati otak. Kayak misalnya suatu perusahaan Amerika yang punya ide make sel ini buat numbuhin sel saraf baru biar otak bisa hidup lagi. Tapi sayangnya ini semua baru sampai situ doang, yakni ide. Bahkan belum ada percobaan apapun termasuk ke hewan. Ilmuwan lain pun banyak yang ragu karena menurut mereka belum ada bukti penelitian, ini tuh rasanya cuma kayak ngasih harapan palsu. Tapi banyak orang yang mati otak justru jadi penyelamat bagi orang lain. Soalnya organ mereka bisa didonorin buat yang lagi butuh. Biasa tuh skemanya gini, dokter bakal ngejalanin tes sampai benar-benar yakin pasiennya udah mati otak. Terus habis itu minta izin ke keluarganya, baru organnya itu kemudian bisa didonorin. Bisa juga si pasien sebelumnya emang udah daftar jadi pendonor organ. Contohnya kayak artis-artis ini, bahkan ada yang udah donorin jantungnya. Dan ternyata uniknya, donor organ gak cuma bisa dilakuin sama yang masih muda. Ada seorang kakek yang jadi pendonor di usia hampir 1 abad. Dia berhasil nyelamatin seorang wanita dan ngebantu hidup banyak orang. Jadi ya, terkadang kita dihadapin sama kondisi yang sulit buat diterima. Misalnya ngelepas orang tersayang. Walau berat, nerima kenyataan mungkin bisa bikin hati lebih damai dan jadi kesempatan buat nolong orang lain. Dan seperti biasa, terima kasih.